Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pulang Kuliah. Dan pada episode kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial banget dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari UKSW. Kita sambut, ini dia Fendi. Halo semua, kasih hai dulu dong. Halo semuanya. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol dikit ya nih Fen. Ini santai aja. Kita mau mengulik tentang jurusanmu sebenarnya. Oke. Dan sedikit mungkin cerita dari kamu. Ya. Mungkin bisa perkenalin diri dulu ke teman-teman yang lain, nama, jurusan yang kamu ambil apa, terus asal dari mana. Oke, halo teman-teman, aku Fendi Oktavianto, biasanya dipanggil Fendi aja. Pada saat ini aku kuliah dengan jurusan manajemen. Dari manajemen asal manajemen. Asalku dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Oke. Manajemen tuh fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ekonomika dan Nah, banyak nih teman-teman yang belum tahu ya. Kalau FEB itu banyak fakultas Ekonomi dan Bisnis. Benar. Padahal Ekonomika. Ya, tahu nggak kenapa namanya Ekonomika? Kurang tahu juga sih. Karena ilmu ekonomi kali ya. Jadi Ekonomika ya kan. Oke. Nah, kamu dari Palopo. Benar. Di mana itu Palopo? Palopo mungkin teman-teman yang kurang tahu ya, mungkin lebih kenal dengan tetangga kita itu Kabupaten Toraja nih. Oh ya, benar. Biasanya kalau kita lewat jalur darat, kalau mau ke Toraja mungkin lewat kotaku gitu. Oke, jadi dari Sulawesi ya. Benar. Sukunya berarti asli dari sana. Bukan juga sih kok. Aku itu setengah Manado sebenarnya. Oke, jadi kamu setengah Manado tapi orang tua dari sana gitu ya. Bukan juga kok. Oh, bukan juga. Orang tuaku, mamaku dari Manado, papaku dari Kalimantan. Oh, jadi kedua orang tua nggak ada yang dari Sulawesi ya? Tidak, cuma Sulawesi Utara. Malah iya Manado ya. Oke. Nah, kenapa kamu nih bisa jauh-jauh dari Palopo tuh ke UKSW? Kok bisa tahu UKSW? Kenapa? Dari mana? Sebelumnya aku itu dapat rekomendasi dari kokonya teman kelasku. Kebetulan dia itu pada saat aku mau mulai kuliah akan wisuda nih di jurusan TI, FTI UKSW. Saudaramu itu ya, kakak tadi apa hubungannya? Kakaknya teman kelasku. Oh, oke. Teman kelasmu SMA ya? Ya. Oke. Terus? Nah, dengar-dengar dari dia katanya ini bagus-bagus juga. Ya udah coba kunjungi deh Salatiga ini, kan mumpung aku jarang keluar kota juga ya. Jarang ke Pulau Jawa juga. Ya hitung-hitung aja sekalian jalan-jalan. Pas kita jalan-jalan kunjungi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, kita lihat kok lumayan juga dibandingkan yang lain gitu. Akhirnya kamu pilih di situ ya. Benar. Oke, nah kalau di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, terutama jurusanmu manajemen itu belajar tentang apa aja sih? Oke, kalau di prodi manajemen ya, prodi kita sekarang itu ada beberapa konsentrasi. Yang mungkin cukup terkenal itu yang program internasionalnya, biasa dikenal sebagai ICMAP. Ya. Itu kayaknya aku udah, tapi nanti aku juga mau tanya tentang itu. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau kita mau ikut yang program reguler yang kebetulan aku juga bagian dari situ, itu kita ada program konsentrasi marketing, SDM, kewirausahaan, perkantoran, dan keuangan. Wah, banyak banget ya. Aku secara pribadi itu karena backgroundku cukup berat dalam bidang sales, aku fokus ke bagian marketing sekarang. Marketing ya. Jadi apakah marketing itu terbatas hanya kepada marketing offline, apa juga nanti ada belajar tentang online marketing juga? Oke. Banyak banget sebenarnya. Jadi kita ada 4 mata kuliah utama ya untuk marketing. Itu bauran pemasaran, kita diajarkan berbagai jenis teknik marketing, baik itu yang konvensional maupun yang cukup novel ya sekarang. Iya. Keduanya itu pemasaran jasa. Itu fokus dalam bidang industri jasa ya, sesuai dengan namanya. Selanjutnya perilaku konsumen, kita lebih mempelajari psikologi seorang konsumen itu seperti apa, bagaimana perusahaan cenderung meng-approach marketing mereka. Dan yang terakhir itu pemasaran global. Itu kita ditugaskan untuk menganalisis nih perusahaan-perusahaan MNC, multinational companies, dan ya kita lihat bagaimana histori perkembangan mereka. Dari satu dekade, dari periode ke periode gitu ya. Benar. Jadi dianalisis gitu ya. Wow. Dan dari tadi kan tadi marketing ada banyak nih cabangnya nih. Mana yang paling kamu suka dari itu? Kalau kita bahas yang aku suka itu ada 2 ya sebenarnya. Apa itu mata kuliah gitu kan ya? Ya, mata kuliahnya. Apa tuh? Yang pertama aku paling suka itu pemasaran global nih. Pemasaran global. Kenapa? Karena aku secara pribadi kan sebenarnya tertarik nih dalam industri internasional. Aku suka baca berita tentang ekonomi internasional dan melihat bagaimana dosenku secara pribadi approach
pengajaran untuk mata kuliah seperti ini, bagaimana dia secara halus memperkenalkan dan bantu kita untuk menganalisis approach sebuah perusahaan dalam pasar internasional, itu sangat menarik bagi aku. Oke. Namun yang satunya, ini fokusnya karena dosennya ya, itu mata kuliah pemasaran jasa. Kebetulan dosenku yang ini itu terkenal cukup strict ya, untuk penilaian itu nggak main-main, bukan tipe dosen yang gampang kasih nilai nih. Nah di kelasku sendiri Standarnya tinggi lah ya. sangat. Kelasku secara pribadi tidak ada yang satu pun dapat nilai A. Satu pun tidak ada. Paling tinggi itu cuma AB. Dan itu hanya 3 orang. Wow. Karena memang standarnya tinggi itu ya. Sangat. Wow, oke. Ngerti. Nah, kalau di manajemen ini kira-kira prospek kerjanya tuh apa sih? Mungkin kan banyak orang-orang di sini bertanya ya. Orang kuliah kan pasti pengen kerja kan. Ya ada juga mungkin membuka bisnis sendiri, itu kan semua pilihan. Nah, kira-kira prospeknya apa tuh? Nah, kalau kita lihat dari mungkin perspektif anak SMA, SMK Iya, gitu iya, ya, yang boleh, mungkin boleh. masih mau cari tahu jurusan apa yang cocok dengan mereka. Manajemen mungkin kadang dianggap sepele ya. Nanti orang mikir manajemen mungkin nggak banyak hitung-hitung kayak akuntansi. Kalau aku masuk manajemen mungkin luas banget nih, aku bisa sana sini. Tapi kalau kayak gitu, emang aku jadi jago di apa ya sebenarnya? Kalau saya terlalu luas. ngerucutnya masih bingung kan ya Benar, kerucutannya. Benar. Nah, kalau kita lihat dari FEB UKSW sendiri, cukup banyak ya dari alumni-alumninya yang punya profesi yang cukup luas. Oke. Ada beberapa yang aku kenal secara pribadi, dia itu bisa bikin UMKM langsung di Salatiga. Beberapa yang teman-teman mungkin kunjungi di Salatiga, beberapa daerah yang punya stand minuman, bahkan snack-snack lokal yang sudah cukup terkenal di Salatiga dan bahkan mulai meluncur ke Ambarawa dan sekitar nih teman-teman. Mulai ini ya menyebar gitu. Menyebar banget sebenarnya. Jadi memang prospeknya itu langsung terjun di bisnis ya. Baik itu bisnis secara company yang misalnya kita kerja sama orang, atau kita bikin company kita sendiri. Ibaratnya Benar. gitu kan dari kecil gitu ya, merintis dari awal. Wow, keren banget sih. Nah terus kemudian kesibukan kamu selain kuliah, kamu ada ikut-ikut kegiatan lain gak sih selain itu? Ya, selain dari kuliah kan kalau kita cuma jadi mahasiswa kupu-kupu ya agak bosan ya sebenarnya teman-teman. Pasti dan rugi sih guys, sumpah. Sih sebenarnya. Kalian bayar mahal-mahal, cuman datang nongkrong di kelas gitu kan, hai pulang gitu. Nah kamu ikut apa nih? Nah, kalau aku sendiri itu ikut dalam himpunan mahasiswa prodi. Karena aku manajemen, aku ikut yang namanya HMP KSM. KSM itu kelompok studi manajemen. Kelompok studi mana? Oke. Selain dari itu, aku juga ikut tim promosi fakultas, itu SDTF. Iya. Dan di waktu luang aku juga bersifat sebagai asisten dosen. Oke, nah, kegiatanmu banyak banget ya. Berarti kalau untuk yang HMP tadi tuh dia tuh macam ini ya, kayak OSIS gitu ya? Atau Iya. dia lebih ada? Oh bener ya kayak Bisa dibilang seperti OSIS untuk mahasiswa satu prodi. satu prodi. Oke, jadi dia membuat kegiatan, Membuat kegiatan. mau mengajukan kegiatan gitu ya, Mengajukan kegiatan. melaksanakan kegiatan juga. Melaksanakan kegiatan. Oke, dan pastinya untuk pelaporan ya, evaluasi dan Tentu segala saja, macam. ya. Oke, nah kalau tadi menarik nih yang asisten dosen, berarti di kampusmu ini asisten dosen tuh ada ya. Jadi dosen kita sebagai mahasiswa bisa jadi asisten dosen ya. Benar banget. Oke, mungkin kamu bisa ceritain gak sih dikit tentang asisten dosen itu, ngapain aja dan dibayar apa enggak? Wah, ini pertanyaan paling juicy ya biasanya dicari ya teman-teman. Ya kan pasti kan semua teman-teman pada pengennya kalau kuliah tambah-tambah uang jajan ya nggak sih ya. nggak Ya, salah coba kita dengerin nih. Oke. Pertama kali aku coba daftar di asisten ya. Ya. Itu awalnya sebenarnya iseng-iseng aja. Melihat waktu itu aku kan belum punya jabatan signifikan nih di organisasiku yang lain. Mikirnya kalau aku coba daftar asisten ya kenapa enggak aja, Ya, isi-isi benar. waktu lah ya. Nah, waktu itu aku dimasukin di mata kuliah yang terkenal cukup susah nih, yaitu akuntansi manajerial. Bukan hanya itu, karena pengalamanku di lomba internasional sebelumnya, aku malah dimasukin di kelas internasionalnya kita, itu yang ICMAP. Oke. Nah, semester pertama itu aku menjadi asdos, aku cukup banyak struggle ya sebenarnya untuk menyesuaikan schedule ini, karena itu terkenal sebagai salah satu matkul paling susah, tiba-tiba masukin yang internasional nih. Yang ICMAP tadi ya. ICMAP tadi ini. Dan sebenarnya di semester itu aku belajar banyak, bahkan lebih bisa memahami mata kuliahnya dibandingkan yang pernah aku ekspektasikan untuk diriku sendiri. Karena kalau kita menjadi asisten kan takutnya kita ditempatin di mata kuliah yang kita sebenarnya nggak kuasai. Betul. Sekarang kita mau ngajar,
ya takutnya Kita nggak ngerti salah aja, kita gitu. aja nggak ngerti gitu. Makanya. Gimana mau jadi ngajarin orang biar orang ngerti ya kan? Oke. Nah kalau kita sudah dipercaya dengan tanggung jawab sebesar itu, masa kita mau kecewakan mereka dengan mengajarkan sesuatu yang salah gitu kan? Benar. Jadi di posisi seperti itu, mau nggak mau kita paksa diri kita sendiri untuk bisa pelajari kembali. Nah di momen itu aku mulai belajar kembali dan ya setidaknya aku udah mulai paham nih, dan aku benar-benar diajarkan caranya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, bukannya sekedar mendapatkan kesempatan dan manfaatkan sesuai dengan kemauanku sendiri. Tapi karena aku mendapatkan kesempatan itu, tanggung jawabnya juga sudah cukup besar. Jangan sampai kamu kecewakan orang yang percaya sama kamu gitu. Betul. I see ya. Benar. Jadi lumayan berat ya kalau dibilang asisten dosen. Walaupun benefitnya cukup banyak, tapi tanggung jawabnya juga gede kan ya. Nah digaji nggak sih? Ya. Gaji ya. Ada bonus gitu ya, ada lah ya bonus. Dan tapi sebenarnya poinnya bukan itu sih ya kan. Karena kita bisa dapat teman baru pastinya kan, karena asisten dosen bisa lebih dari satu, bener kan? Bisa ada 2, terus juga jadi kita dapat ilmu lebih banyak dari dosen yang kita asistenin gitu kan. Iya. Kemudian tadi untuk IC Map, apa sih bedanya IC Map sama program itu kan internasional ya, sama yang reguler, yang Indonesia gitu. Oke, ini kebetulan aku juga punya pengalaman dalam mempromosikan program internasional kita ya. Nah, yang aku sangat notice yang menjadi katalis antara yang reguler dengan yang IC Map itu adalah penggunaan bahasanya. Dalam program reguler ada beberapa mata kuliah yang kita mungkin diajarkan dalam bahasa Inggris juga ya. Betul. Berusaha untuk memfamiliarisasikan lah ya bahasa asing ke mahasiswa reguler seperti kita. Tapi kalau di program IC Map, kita itu sudah di-expect kamu seharusnya udah bisa mengerti lah dengan apa yang diajarkan. Semuanya itu full English. Semuanya, bahasa pengantaran, terus bahasa pengantar, materi, semua English ya? Full English. Oke. Karena untuk sertifikatnya atau ijazahnya juga beda kan ya untuk ini ya? Sebenarnya kalau dari ijazah sendiri itu tidak jauh beda. Kalau mau bilang beda banget sih enggak ya. Iya, tapi benefitnya cukup luas dibandingkan yang reguler. Iya. Benar. Dan apalagi ketika kita pakai bahasa pengantar bahasa Inggris yang itu mana bahasa internasional kan itu juga melatih diri kita juga untuk terjun langsung ke market global ya kan. Benar sekali. Persaingan global yang sekarang of course apalagi di tahun 2025 ini banyak sekali gejolak-gejolak ekonomi gitu kan yang internasional, jadi kita nggak bisa lagi menutup mata buat generasi-generasi sekarang. Oke. Nah mungkin ini sedikit ini deh pertanyaan yang mungkin banyak orang tanyakan. Kemudian ketika kamu di FEB nih manajemen itu ada magang kan ya? Ada. Magangnya itu kemana? Gitu. Oke. Karena banyak orang berpikir kan, maksudnya magangnya apakah cuma jadi di perusahaan dan malah nggak ada sangkut pautnya dengan manajemen, malah belajarnya tentang apa mungkin jadi sales atau apa, gimana tuh? Oke. Topik magang ini cukup panas ya sebenarnya di antara kita mahasiswa dan manajemen juga. Iya, karena banyak kan persoalan sekarang itu adalah magang tidak sesuai dengan jurusan. Benar banget. Ya kalau dari program studi manajemen sendiri ya di FEB UKSW, sebenarnya kita itu disediakan dengan banyak koneksi dengan beberapa perusahaan nih. Kamu misalnya punya konsentrasi dalam bidang marketing atau SDM atau kewirausahaan, pasti akan ada beberapa opsi perusahaan atau bisnis yang menawarkan opportunity nih. Apakah kamu bersedia untuk magang di kita? Nah, kalau ditanyakan kadang kita magang tidak sesuai dengan jurusan, itu bisa-bisa saja sebenarnya ya. Tapi kembali lagi, kamu sebagai mahasiswa yang punya hak untuk terima dan tolak kan sebenarnya ya. Nah, aku sendiri kenal seseorang yang sempat magang di kantor DPRD nih. Wow. Nah, sebenarnya kalau kita di bidang manajemen ya, seperti yang sebelumnya aku katakan bisa dianggap cukup luas. Tapi apakah sebenarnya kamu punya passion dalam industri tersebut? Benar. Apakah sesuai dengan kapasitas kita juga enggak ya? Ya itulah jawaban buat teman-teman dimanapun kalian jurusannya, untuk magang tuh pasti dari kampus atau dari ini pasti menyediakan beberapa pilihan ya. Nggak harus strict ke sini, tapi memang disarankan ke beberapa tempat adalah sejalan dengan apa mungkin TA kita gitu-gitu kan ya. Kemudian topik penelitian atau bahkan sesuai dengan jurusan kita, tapi nggak menutup kemungkinan. Karena balik lagi tergantung passion. Benar. Oke, last question. Setelah kuliah ini kamu plannya apa? Dan apa mungkin pesan buat
teman-teman yang masih SMA yang masih bingung atau SMK yang masih bingung menentukan jurusan? Oke, mungkin pertanyaan keduanya dulu ya. Oke, boleh. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung nih, aku mau kuliah nggak ya? Dan kalau aku mau kuliah pun di mana dan jurusan apa? Nah, teman-teman, kalau kita mau bahas kemana, tentu saja kita itu cenderung milih yang top-top ya. Kita nggak akan munafik, kita pasti mau yang terbaik untuk diri kita sendiri. Biasanya itu termasuk PTN. Kalaupun kalian mau swasta, mungkin itu top-top juga ya sebenarnya. Tapi perlu disadari juga bahwa kalau yang biasanya tidak termasuk dengan tanda kutip top, itu sudah otomatis pasti jelek, kenapa itu ada sama sekali gitu kan ya? Iya, benar. Kalau memang Benar. hanya yang top, hanya A, B, C, emang D, E, F, G itu udah sampah gitu? Kan enggak juga ya sebenarnya. Iya. Nah, tentu saja kalau kita mau targetkan yang sudah top 3 gitu, pasti kompetitifnya sangat tinggi. Jadi jangan patah hati aja kalau semisal teman-teman hanya bisa dapatkan opportunity yang sedikit di bawah top 3 itu. Jadi bagus kalau teman-teman punya ambisi tinggi untuk mendapatkan yang top 3. Namun kalau semisalnya kesempatannya belum tercapai, tidak masalah. Iya. Untuk jurusannya sendiri silahkan lihat kembali dengan sebenarnya yang kalian inginkan itu kedepannya apa. Ya. Apakah kalian memang mau bekerja dalam bidang tertentu yang mewajibkan punya gelar tertentu atau sertifikasi tertentu. Misalnya kalau kamu mau kerja dalam bidang perpajakan, tentu saja kamu harus ambil prodi akuntansi dengan konsentrasi spesifik nih perpajakan. Pajak ya, benar. Kecuali kalau kamu mau ngomong umum aja, aku mau jadi staff, aku mau jadi admin, aku mau punya bisnis sendiri di masa depan. Sebenarnya nggak perlu kuliah, tapi kalau mau menunjang karirmu lebih baik lagi, bisa contohnya di manajemen atau di ilmu ekonomi. Itu kan prodi-prodi yang cukup luas, namun bisa tetap membekali kamu nih untuk kedepannya gimana. Betul. Oke, nah tadi untuk plan kamu ke depannya. Planku kedepannya. Kedepannya ini aku masih berusaha banget untuk memaksimalkan studiku. Setelah S1 ku selesai, aku punya rencana untuk terus mengembangkan diriku dalam bidang sertifikasi tertentu. Tentu saja kita harus mempertimbangkan masa depan itu membutuhkan apa saja. Aku secara pribadi punya rencana untuk melaksanakan beberapa inisiatif bisnis lagi untuk menunjang karirku ke depannya, dan kita melihat opportunity lagi nih. Apakah studi lebih lanjut ke depannya itu memungkinkan lagi. Oke, terima kasih Fendi buat penjelasannya. Itu dia teman-teman. Buat kalian jangan lupa tetap yang masih bingung, tadi ikutin sarannya dari Fendi adalah pilih jurusan sesuai passion dan lihat permintaan globalnya. Oke, jangan lupa juga teman-teman subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang pengen kepo-kepo tentang manajemen dan FEB bisa follow IG-nya Fendi di sini nih nanti ya. Oke, sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye. Bye.